Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ivana Wulan, NIM 2017-2100532. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendahuluan. Nah, yang pertama, latar belakang. Pada era revolusi industri sekarang ini, dalam pasar modal yang merupakan tantangan dan peluang bagi perusahaan melakukan perkembangan usaha. Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan untuk mendapatkan modal relatif murah dan tempat sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Keunggulan dalam usaha pasar modal era ini sangat berkembang pesat dan menjanjikan, merupakan sektor food and beverage. Pengaruh food and beverage adalah modal yang menjadi salah satu elemen penting dalam perusahaan pembukaan bisnis yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus menentukan banyak modal yang diperlukan untuk membiayai bisnisnya dari sumber dana bagi perusahaan yang diperoleh. Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah aktivitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang keempat, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh aktivitas terhadap profitabilitas, untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, untuk menguji pengaruh leverage terhadap profitabilitas, dan untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Nah, yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dapat menambah informasi baru, memperluas pengetahuan di bidang keuangan, khususnya mengenai faktor-faktor profitabilitas. Nah, yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Bisa dilihat di sini ada gambar kerangka pemikiran. Aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan berpengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Nah, profitabilitas ini semakin baik rasio profitabilitas menggambarkan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini menguji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Nah, yang selanjutnya aktivitas. Aktivitas ini rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan, diharapkan perolehan laba perusahaan juga semakin besar. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap tinggi atau kedewasaan, di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya, leverage.
Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan likuidasi. Nah, yang terakhir ada likuiditas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lacar yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya hipotesis penelitian di sini ada H1, H2, H3 dan H4. H1, aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. H3, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Dan yang keempat, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi variabel. Di sini ada profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi yaitu ada aktivitas X1, ukuran perusahaan X2, leverage X3, dan likuiditas X4. Nah, untuk selanjutnya definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini ada probabilitas. Nah, probabilitas digunakan untuk menilai efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal sendiri. Nah, di samping mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang menjadi hak pemilik modal itu sendiri. Nah, probabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity. Selanjutnya ada aktivitas. Nah, aktivitas ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki suatu perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, aktivitas ini diproyeksikan total asset return over. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dimiliki dari harta atau kekayaan maupun aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, pengaruh ukuran perusahaan ini diproyeksikan dengan logaritma natural dari total aset ukuran perusahaan atau size. Selanjutnya, leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal atau aset. Nah, leverage ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Leverage ini diproyeksikan oleh debt to equity ratio. Nah, untuk yang terakhir ada likuiditas. Nah, likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan urut utang lancar. Nah, likuiditas ini diproyeksikan current ratio. Selanjutnya populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi ini menggunakan metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Nah, dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan beverage and food atau food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta berturut-turut pada periode 2016 sampai 2018. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan food and beverage di website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk teknik analisa data. Nah, analisis deskriptif merupakan analisis yang mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Nah, analisis
deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, yaitu aktivitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas. Nah, untuk selanjutnya analisis regresi linear berganda. Nah, ini itu digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen yang diteliti, yaitu aktivitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas, dengan variabel dependen profitabilitas pada suatu perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang selanjutnya, uji parsial T digunakan untuk menguji pengaruh aktivitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Nah, uji F ini digunakan untuk menguji model secara simultan pengaruh dari aktivitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas terhadap profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.